Siapa bilang Tuhan jual mahal? Saya nggak tahu kenapa kadang-kadang doa itu dijawab langsung. Kadang-kadang doa seolah-olah dijawab telat. I don't know why. Ada orang-orang yang mati di zaman Injil waktu Yesus masih melayani sebagai anak manusia di atas muka bumi, yaitu anak Allah yang hidup itu. Ada yang langsung dibangkitkan, ada yang Yesus datang 4 hari terlambat. Lazarus ya kan? I don't know, ada yang langsung, ada yang instan, ada yang progresif, ada yang seolah-olah di mata kita terlambat. Saya tidak tahu. Tetapi orang yang tekun mencari Tuhan akan menemukan. Gak ada orang yang meminta tidak mendapat, mencari tidak menemukan, mengetuk pintu tidak dibukakan. Tugas kita hanya satu, jangan kecewa dan tekun terus. Dan Daud ini sangat nyata. Dari sini kita tahu bahwa doa tidak dipakai sebagai sarana untuk feel good. Doanya dia itu sungguh-sungguhan ingin memperoleh jawaban. Boleh nggak? Boleh. Asal jangan kecewa kalau belum dijawab Tuhan. Dan kalau jawabannya beda juga jangan kecewa. Ayat 2, dengarkanlah suara permohonanku apabila aku berteriak kepadamu minta tolong. Dan mengangkat tanganku ke arah tempatmu yang maha kudus. Lihat itu. Biasanya kita cenderung waktu kita merasa Tuhan diam saja kita marah. Daud enggak, Daud malah menghamba. Kok bisa? Kalau Anda lihat di ayat 2b, ini adalah postur doanya Daud. Dan mengangkat tanganku ke arah tempatmu yang maha kudus. Dia mengangkat tangan itu seperti seorang hamba menerima sesuatu dari tuannya. Seperti seorang pengemis yang memohon sedekah. Luar biasa ya, Daud itu sudah nyaris nyawa. Beda dengan pergumulan sebagian besar kita yang resikonya masih bisa ditanggulangi. Daud itu mau dibunuh oleh orang nomor 1 di Israel. Daud itu sudah seperti kutu, seperti hewan yang diburu. Ini aja dia merasa telat Tuhan menjawabnya. Kok tidak datang-datang jawaban? Mana miracle, mana mujizatnya? Itu pun tidak membuat dia jadi bitter, jadi pahit sama sorga. Tapi justru dia semakin merendah, semakin dia lembut hatinya, semakin merasa nggak layak. Orang seperti aku, manusia aja nggak mau kok, apalagi Tuhan. Bolehkah aku seperti pengemis aja mengangkat tanganku, memohon sedekah? Sepeser aja Tuhan, atau anjing pun dapat remah-remahnya. Please Jesus. Disinilah doa juga berfungsi seperti seorang pengemis yang menantikan belas kasihan dari seorang yang mulia dan kaya di atas sana. Seperti seorang anak kecil yang api-api hak. Apa itu api-api hak? Up, gini tangannya. Papa, gendong, papa. Seperti yang mengangkat tangannya seperti ini. Tapi sebagian kita kalau kita nggak dijawab-jawab, atau kita nggak melihat berkat Tuhan, apalagi mujizat, udah, kita jadi hakim, Tuhan jadi terdakwa. Ayo duduk sini, Tuhan digituin. Duduk di kursi tersangka, lalu dituding-tuding, kita jadi jaksa penuntut, kong kali kong sama setan, karena setan adalah seorang pendakwa ya kan. Kali ini bareng sama kita jadikan aliansi untuk menuduh Yesus yang tidak-tidak. Oh Tuhan tuh begini, apalagi berani juga sama Bapak. Katanya Bapak baik, Bapak di sorga dan sebagainya. Kenapa engkau tidak peduli? Bla 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 dan sebagainya. Mulai tuding-tuding Allah Tritunggal. Itu bukan caranya. Kalau Tuhan diam, itu bukanlah lisensi atau bukanlah izin untuk kita memarahinya. Karena kita bukan siapa-siapa. Kalau Tuhan diam, I don't know why. Again, saya tidak tahu kenapa ada jawaban doa yang kesannya datangnya telat. Saya tidak tahu, tapi Tuhan itu daulat. Tolong dicatat. Tuhan itu daulat. Dia itu raja. Raja itu berdasar titah. Dia nggak membayar pajak ke siapa-siapa. Ratu Inggris yang sudah meninggal dunia contohnya, dia tidak perlu membayar kepada siapa-siapa. Karena di mata uang Inggris ada wajahnya. Dia juga kalau nyetir kemana-mana tidak perlu license plate, tidak perlu nomor platnya. Dia juga nggak perlu SIM kalau dia nyetir di dalam Great Britain atau berada di England. Kenapa? Semua SIM itu harus disahkan dengan namanya.
dengan label, dengan capnya. Dialah SIM itu. Dialah mata uang itu. Tuhan tuh gak perlu permisi sama kita kapan waktunya untuk menjawab doa dan bagaimana. Karena kita ini berhutang sama dia, kita ini dosa. Dia bahkan udah mati untuk kita, dia bangkit pada hari ketiga. Jadi belajarlah ambil postur Daud. Itu justru mempercepat, bukan memperlambat jawaban. Kalau sang raja belum menengok kepadamu, tahu dirilah, kita ini siapa, kita ini sampah. Tapi dengan cara Daud ini, hati Tuhan tertuju kepadanya. Dan aku angkat tanganku ke arah tempatmu yang kudus. Your Majesty, Baginda. Wow, ini raja yang ngomong begini. Lain cerita kalau dia itu bukan siapa-siapa di bumi. Bayangin, terlebih lagi Daud ini raja di singgasana, dia orang-orang besar ya kan? Meskipun dia waktu itu mungkin masih dikejar-kejar, tapi kan dia sudah diurapi sama Samuel. Statusnya itu sudah raja meskipun titelnya belum. Orang ini tahu. Tapi dia tahu sekalipun dia diurapi untuk menjadi raja, dia hanyalah hamba. Apakah kita lupa urapan kita? Peduli amat kalau kita ini orang sukses, pengusaha, atau orang berpengaruh, seorang yang menjabat sesuatu, atau di rumah lah kita itu adalah singa Yehudanya. Janganlah pernah mengeraskan hatimu, karena sehebat-hebat manusia, di atas ada raja, di atas segala raja, dan dia tidak harus menjawab doamu. Kita nak masuk neraka aja, kita sudah harus bisa mencium kakinya berkata, terima kasih, cukup, terima kasih ya, tolong, terima kasih, you spare me, terima kasih, engkau meluputkan aku dari hukuman kekal ini. Terima kasih engkau mati untuk aku. Dia tidak harus menjawab doa kita. Makanya kalau Tuhan serasa diam, yang mana kemungkinan besar Tuhan gak sungguhan diam sih. Karena manusia itu kan punya pikiran negatif. Waktu kita menghakimi situasi, kita gak objektif. Menurut saya, waktu Tuhan serasa diam, Tuhan gak sungguhan diam. Tapi dia diam-diam sedang bekerja. Cuman tidak berada di bawah radar Anda. Dia diam-diam mengerjakan sesuatu, bekerja sama, mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang terpanggil dalam rencananya. Jadi kalau sampai Tuhan diam, dia berhak. Kalau dia diamin kita, ya hak-haknya lah. Tapi kita juga berhak untuk bisa menghamba. Nah itu dia. Itu kewajiban namun juga adalah hak kita. Aku berhak. Tidak ada orang bisa melarang aku. Siapa bisa menghentikan, kata Daud. Aku akan ngemis di depan pintunya Tuhan. Dan di bawah kaki Kristus. Dia akan berkata, Tuhan, belas kasihan. Welas kasihi aku. Begitu.